Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1020 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Robin vs Black Maria. Dari judul dapat diketahui bahwa pertarungan Robin melawan Black Maria akan mendapatkan banyak sorotan. Masuk ke dalam cerita, nama dari buah iblis milik Yamato telah dikonfirmasi. Dia menggunakan buah iblis Ooguchi no Makami. Bagi yang belum tahu, Ooguchi no Makami merupakan makhluk serigala mitologi yang patungnya biasa ada di kuil Jepang. Dengan begitu, diketahui bahwa buah iblis Yamato merupakan Mythical Zoan. Jenis buah iblis Mythical Zoan terbilang lebih langka dibanding Zoan biasa, Ancient Zoan, Paramecia, bahkan Logia. Tidak heran Kaido sempat bilang bahwa pada masa lalu dia bersusah payah untuk mendapatkan buah iblis tersebut. Buah iblis itu pasti diincar oleh banyak orang karena mungkin kekuatannya sangat istimewa. Pada umumnya, buah iblis Mythical Zoan memberi kekuatan spesial kepada penggunanya sesuai dengan kekuatan makhluk mitologi buah iblis itu. Misalnya saja Marco yang mendapatkan kekuatan api biru regenerasi milik Phoenix, atau Katarina Devon yang bisa menjelma menjadi orang lain seperti Kyuubi no Kitsune. Yamato juga akan memiliki kemampuan spesial yang mana tentu pasti akan berkaitan dengan makhluk Ooguchi no Makami. Melihat Yamato merupakan petarung yang hebat, menurut admin tentu dia pun telah cukup ahli menggunakan kekuatan dari buah iblis miliknya itu. Jadi ketika memakai kemampuan spesial dari buah iblis tersebut, Yamato pun pasti mampu menggunakannya dengan sangat baik. Admin tadi sempat searching soal Ooguchi no Makami. Di dalam artikel dikatakan bahwa pada abad kedua Masehi ada seorang pangeran legendaris yang bernama Yamato Takeru. Suatu hari, dia sedang tersesat di pegunungan dan putus asa. Tiba-tiba, serigala putih muncul di depannya, kemudian membimbing dan membantu pangeran itu keluar dari hutan yang lebat, sehingga dia pun selamat. Pangeran Yamato Takeru yang menghargai bantuan serigala putih itu, kemudian membangun banyak kuil yang didedikasikan untuk dewa serigala gunung. Sepertinya, Eiichiro Oda mengambil referensi dari kisah ini. Mungkin ini semacam metafora bahwa Yamato yang dulu putus asa karena dikekang oleh Kaido, setelah memakan buah iblis Mythical Zoan ini, dia pun punya kekuatan untuk melepaskan kekangan tersebut. Yamato juga pernah bilang bahwa dia ingin memutus rantai hubungan antara Kaido dan Yamato, karena Yamato ingin ikut berpetualang bersama Luffy. Di tempat Robin dan Brook berada, mereka sedang sibuk menghadapi Black Maria. Robin melihat beberapa ilusi, kemudian melancarkan serangan, tapi ternyata yang dia serang adalah para anak buah Black Maria. Senjata dari Black Maria itu disebut One Yudo, dan dikonfirmasi telah memakan salah satu buah iblis Smile. Dengan begitu, bertambah lagi senjata yang diketahui memiliki kekuatan buah iblis. Bagaimana membuat senjata bisa memiliki kekuatan buah iblis, sepertinya diperlukan suatu metode khusus. Belum jelas juga siapa yang membuat senjata Black Maria bisa seperti itu, tapi kemungkinan orang itu adalah Queen, mengingat dia adalah seorang ilmuwan dalam bajak laut hewan buas. Black Maria sendiri merupakan seorang pengguna buah iblis Ancient Zoan dan memiliki kemampuan bertarung di atas rata-rata. Ditambah dengan senjata unik yang ternyata memiliki kekuatan buah iblis Smile, maka Black Maria pun menjadi semakin kuat. Di tempat pertarungan, Brook menggunakan teknik Cold Solid untuk menyerang One Yudo. Tak lama setelah itu, Black Maria tertawa ketika dia kembali mengingat soal Sanji yang meminta tolong kepada Robin beberapa waktu yang lalu. Tentu di mata Black Maria, bahkan bagi kebanyakan orang di sana, perbuatan Sanji itu dianggap memalukan. Padahal faktanya, Sanji meminta tolong hanya karena dia tidak mau melawan Black Maria yang merupakan seorang perempuan. Robin merespon perkataan Black Maria dengan meminta Tobiropo yang satu itu untuk tidak menertawakan Sanji, karena alasan mengapa Sanji bergantung kepada Robin bukan sesuatu yang bisa dipahami oleh Black Maria.
Robin juga menambahkan bahwa Sanji itu merupakan lelaki yang pantas untuk menjadi sayap dari sang Raja Bajak Laut. Perlu diingat bahwa sayap itu ada dua, terbagi dari kiri dan kanan. Jadi, Sanji bisa dianggap sebagai salah satu sayap dari Luffy, sedangkan sayap yang satu lagi adalah Zoro. Jauh sebelum Robin menyinggung soal sayap Luffy, sebenarnya pernyataan soal itu sudah pernah dibahas oleh Eiichiro Oda dalam salah satu SBS. Sanji dan Zoro memang bisa diibaratkan sebagai sayap bagi Luffy. Di tempat lain, terlihat Luffy sudah sadar dan dia bertemu dengan Momonosuke. Sementara itu, dari kejauhan Karibou diam-diam sedang mengawasi mereka. Melihat Karibou kembali muncul dalam cerita, sepertinya dia akan melakukan sesuatu yang cukup berdampak dalam arc ini. Saat Luffy bertemu dengan Momonosuke, dia berkata kepada Momonosuke agar berubah menjadi naga dan membawa Luffy kembali ke arena pertarungan untuk sekali lagi bertarung melawan Kaido. Mungkin saat dalam kondisi biasa, Momo akan takut jika harus mengantar Luffy ke tempat Kaido. Tapi, setelah pada chapter yang lalu Momo melihat Kiku dan Kinemon yang dihajar habis-habisan oleh Kaido, Momo pasti akan memberanikan diri untuk mengantar Luffy ke tempat Kaido. Momo juga akan sekalian menolong Kiku dan Kinemon. Dia akan menggendong mereka berdua di punggung naganya dan membawa mereka ke kapal Polar Tank, sehingga para kru laut juga akan mengobati Kiku dan Kinemon. Saat ini, Yamato masih bertarung melawan Kaido. Ketika nanti Luffy sampai di tempat mereka, entah apakah Yamato masih bertahan atau tidak. Jika Yamato masih bertahan, maka itu akan bagus karena pertarungan menjadi 2 lawan 1. Tapi, jika ternyata Yamato sudah kalah, maka ini akan cukup berat untuk Luffy, karena sekali lagi, Luffy harus bertarung 1 versus 1 melawan Kaido. Dalam pertarungan kali ini, Luffy harus menggunakan teknik baru yang tentu jauh lebih kuat, karena teknik-teknik lama yang sudah dia gunakan tidak akan mampu untuk mengalahkan Kaido. Tapi admin cukup yakin bahwa Yamato akan mendapatkan porsi pertarungan yang cukup banyak karena sangat disayangkan jika kekuatan buah iblisnya sudah diungkap tapi pertarungannya hanya berjalan singkat. Jadi, dalam chapter ke depan nanti, pasti akan diperlihatkan sepenuhnya pertarungan Yamato melawan Kaido yang akan menimbulkan guncangan hebat di atap istana. Nah, setelah pertarungan itu berjalan cukup lama dan Yamato sudah mulai terpojok, barulah Luffy datang dan langsung menghajar Kaido. Pertarungan Robin dan Brook versus Black Maria pun sangat patut untuk dinanti. Black Maria ini kelihatannya sangat kuat. Dia mungkin top tier di antara para Tobiropo. Dia lebih kuat dibanding Ulti, Pejuan, dan Sasaki. Jika Robin dan Brook mampu mengalahkan Black Maria, itu akan sangat mengejutkan. Dan bisa dibilang, Robin dan Brook mengalami peningkatan kekuatan yang besar. Nah itu tadi, berbagai hal menarik pada chapter 1020. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.